Anak-anakku, Rafa dan Mika, Papa bukan koruptor. Oh iya, memang bukan. Papa bukan koruptor kok, Dek. Ya, 271 triliun itu uang lembur Papa. Nggak usah sedih. Nanti kita beli Hot Wheel ya, yang isi songhorek. Oke, nggak apa-apa. Papa juga sudah dapat diskon tahun baru kan ini. Cuma 6 tahun penjara kok. Ya, lagian 1 miliar doang bayarnya. Kembalian masih banyak kok, Dek. Jangan sedih, oke? Ya, kita kira setelah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini, guys, setelah pergantian presiden dengan presiden yang katanya, ya mohon maaf, macan Asia gitu ya, ternyata masih ada ya hakim yang tebang pilih, yang tidak memberikan hukuman yang pantas bagi para koruptor. Ini bisa jadi ini adalah, ya susah untuk menjelaskannya ya teman-teman. Jadi banyak orang sih yang termotivasi kalau orang-orang hakim-hakim menghukum koruptor seperti ini nih. Ya mohon maaf, secara pribadi mungkin ya, saya pun ini adalah prospek yang sangat bagus sebagai pekerjaan di Indonesia kan begitu ya. Jadi bukan apa-apa, tapi ini sebetulnya kalau koruptor dihukum seperti ini, wah sakit ini. Aduh, kecewa sekali rasanya. Mau ngamuk nggak bisa guys ya. Jadi 6,5 tahun ya untuk 300 T. Ya banyak sih yang bilang juga ini adalah pekerjaan yang sangat bagus nih di Indonesia. Hai. Itu benar-benar menyakitkan bagi kami ya, rakyat kecil ya. 6,5 tahun untuk mendapatkan 300 T itu sangatlah fantastis ya. Ya nggak apa-apa sih. Jangankan 300 T ya, mungkin bagi rakyat kecil yang bekerja di nelayan, petani, bahkan buruh kasar ataupun karyawan swasta gitu ya, cukuplah 1 T aja, siaplah untuk di penjara 6,5 tahun gitu ya. Jadi prospeknya bagus sekali nih kalau dijadikan sebagai cita-cita bagi anak bangsa ke depan. Korupsi 300 triliun cuma dihukum 6,5 tahun. Bukti lemahnya niat pemberantasan korupsi. Guys, vonis hukum yang dijatuhkan buat suami Sandra Dewi yaitu Harvey Muiz tuai banyak banget kritikan nih. Soalnya ya, kerugian negara tuh gede banget loh, sampai 300 triliun. Masa cuma dihukum 6,5 tahun? Banyak yang kritik kalau ini bukti pemberantasan korupsi itu lemah dan gak bakal bikin koruptor takut. Hal ini dijelasin sama Charles Simabura dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Bagi dia, ini bukti pemberantasan korupsi lemah dan memperpanjang sejarah penanganan yang buruk guys. Charles nambahin, kalau jaksa tuh wajib ajukan banding biar Harvey Muiz dihukum lebih berat, padahal tuntutan jaksa aja 12 tahun. Masa cuma dihukum setengahnya? Kerugian negara sampai 300 triliun loh. Kalian setuju apa enggak guys kalau terdakwa korupsi itu wajib dihukum berat biar kapok? Tiba-tiba sekarang diputuskan hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Ada nggak pidato presiden yang mengatakan saya geram kok tiba-tiba orang sudah ya mengambil uang negara 270 triliun tapi masih dihukum dengan hukuman di bawah tuntutan jaksa? Nggak ada pidatonya. Korupsi 300 triliun cuma divonis 6,5 tahun penjara. Harvey Muiz ya? Iya, makin gila aja hukum di negeri ini. Tahu nggak kenapa hukumannya ringan? Kenapa? Katanya selama persidangan Harvey Muiz itu berlaku sopan dan punya tanggungan keluarga. Alasan konyol macam apa itu? Dikira semua penjahat di penjara nggak punya tanggungan keluarga apa? Nggak konyol bro. Nyatanya itu keputusan hukum yang terus dipertontonkan di negeri ini. Lah, kemarin aja di Cina korupsi 6 triliun langsung divonis hukuman mati. Gak usah heran, penjahat di negeri ini kan selalu berlindung di balik hak asasi manusia. Pantesan aja ada yang bilang pencuri di Arab dipotong tangannya, pencuri di Cina dipotong lehernya, pencuri di Indonesia dipotong masa tahanannya. Iya juga ya, sangat ramah sekali terhadap penjahat. Apalagi kemarin Pak Prabowo bilang kalau koruptor mengembalikan uang yang dikorupsi mungkin bisa dimaafkan. Kan kita jadi bertanya-tanya ya, gimana nasib negeri ini ke depan kalau hukumnya terus seperti ini? Bisa-bisa makin hancur nih negeri. Ya begitulah kenyataannya. Kalau kita masih berharap pada hukum buatan manusia, jangan harap hadir rasa keadilan. Gue punya pertanyaan ya. Seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun,
Itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun, setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri paling dikit 5 triliun aja ada lah gitu ya. Anggaplah 5 triliun gitu. So, let's change it. Lu dapat uang 5 triliun, oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil? 5 triliun, ada uang 5 triliun nih di dalam penjara. 6,5 tahun. Will you be the corruptor? Or not? Korupsi 300 triliun kena hukuman 6,5 tahun. Terbukti bahwa hukum di Indonesia bukan untuk ditaati, tapi untuk dipesan oleh orang yang berduit. Dan gue makin sedih sama Indonesia. Aparat diem, hakim-hakim di seluruh Indonesia diem, padahal mereka tahu kira-kira hukuman apa yang pantas didapetin. DPRD diem, DPR diem, wakil presiden diem, bahkan presiden pun diem. Kalau hukum ini dianalogiin gini deh, 300 triliun cuman kenanya 6,5 tahun. Mending lu ke showroom mobil, lu ambil itu mobil-mobil harga 200 juta, 300 juta, atau lu ngambil motor-motor ninja tuh, lu ambilin punya orang apa segala. Nggak nyampe seminggu, bahkan nggak nyampe 1 bulan lu udah keluar lagi. Orang 300 triliun aja cuma kena 6,5 tahun. Logikanya dong, udah ambil aja jarah apa segala. Kalau bisa kan hukum itu memang diterapin kayak gitu, adilin sekalian. Ngapain pajak dinaikin 12% kalau misalkan keadilan aja masih bisa belum diterapin? Kita bayar, ujungnya uang malah dikorup sampai 300 triliun, ini cuma kena 6,5 tahun. Mengapain naikin pajak? Ngapain kita bayar ke negara kalau misalkan masih kayak gitu? Kemarin-kemarin kan sempat ramai masalah hakim minta kenaikan gaji dan lain sebagainya. Kok ini udah dinaikin gaji masih hakimnya bisa buat kayak gitu sih? Terus semua pejabat diem, nggak ada tuh yang ngusut hakimnya gimana? Hah? Korupsinya 300 triliun. Yang disita sekitar 220 atau 230 triliun. Terus nggak dimiskinkan. 6,5 tahun. Negara dirugiin. Kok analoginya itu loh, ya Allah, gue sedih sumpah, nggak Indonesia sedih kayak tahu aku nggak ngerti, gue cuma nanti gue tuntut di akhirat, sumpah. Ngomong-ngomong soal Harvey Muiz nih ya, di penjerong 6 tahun, 6 bulan, denda 1 M, ganti kerugian negara 210 miliar. Nih ya, kata gue nggak sekalian aja dibebasin, nggak sekalian aja dimaafin gitu, ya kan? Kan kita bukan Tuhan, kita dilarang untuk menghakimi manusia dong. Yang boleh menghakimi itu hanya Tuhan kan? Nggak sekalian aja dibebasin gitu kata gue. Yalah, kata gue mendingan dimaafin aja, namanya manusia. Kali aja dia lagi hilap ya kan? Sekarang lo pada tahu kan kenapa hukum di dunia itu tidak adil? Karena hukuman yang adil itu hanya ada di akhirat. Ya gue juga belum tahu sih di akhirat itu seadil apa gitu ya. Karena kan saya belum pernah metong, say. Ini kalau hukum cuman perkara karena berkelakuan sopan dan sudah berkeluarga, apa gunanya ada hukum? Semua orang akan menjadi baik dan akan menjadi sopan ketika dia benar-benar bersalah. Cuman di Indonesia cuy ya, ketika ada koruptor ketekong, say, depan kamera wartawan tuh masih bisa dada-dada, ngasih sarang heel, bisa senyum sayang. Ya, bingung gue juga. Terus kata lawyernya, kata kuasa hukumnya Harvey Muiz nih, katanya masih belum puas sama hasilnya. Lu belum puas apa? Maunya diapain? Dibebasin? Mau seumur hidup hukumannya? Ini kurang puasnya apa nih? Notabene-nya konotasinya apa nih? Ini menjurus ke kurang berat hukumannya atau hukumannya masih terlalu berat dengan 6 tahun, 6 bulan, denda 1 miliar tuh masih keberatan gitu. Udah kata gue bebasin aja sekalian, maafin, namanya manusia hilap. Deh, gitu kan? Kata gue mah gini ya, kalau emang mau ngasih pengurangan hukuman untuk seorang koruptor atau untuk seseorang yang memang jelas bersalah dan harus dipenjerong gitu ya, cari alasannya tuh yang lebih masuk di logika akal manusia gitu loh ya. Jangan berkelakuan baik, berkelakuan sopan, udah berkeluarga, apa sih? Lu pikir itu dulu ibu-ibu yang maling ayam terus ketekong masuk penjerong, itu dia nyolong ayam buat siapa? Ayam loh yang dicolong, ayam. Ayam berapa duit sih? Kalian bisa lihat betapa adilnya keadilan negara Republik Indonesia ini. Adil banget. Kemarin gue belanja 12-12 Natal sale aja ya di toko oren, nggak nyampe 50% amat loh diskonnya. Terus 6 tahun 6 bulan di penjerong, say, belum sama remisi. Nanti setelah diremisi apa? Bilangnya apa? Bebas bersyarat. Tiba-tiba gue udah ngeliat updatean mereka jalan-jalan lagi ke luar negeri, happy-happy, pasang pohon Natal segede bagong, semewah-mewah, hotel mewah pun kalah gitu. Pensil aja diraut, itu numbuhnya ke atas bukan ke bawah. Katanya pemerintah mau bebenah. Apanya yang dibenahin? Kocak. Halo Mas Hakim. Ya. Ya, Made ini Mas, Made Mas. Ya, Mas Hakim kan yang nanganin kasus Mas Harvey Muiz kan? Ya, ya.
Bagaimana Mas? Sudah cair kah? Oh iya iya iya. Apa namanya? Kalau sudah ditransfer ya saya jangan dilupakan. Iya. Iya iya. Iya masih yang kemarin, nomor rekening yang kemarin itu. Ya. Iya, nggak usah banyak-banyak lah. Iya, segitu cukup dah. Ya, ya, ya. Kan apa namanya kasusnya ini kan udah berjalan lancar toh. Ya, ya, ya. Siap, siap, siap. Yang mulia siap. Iya, iya. Beres kan? Beres kan? Iya. Udah. Iya, 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 iya. Iya, saya tunggu ya transferannya ya. Oke. Kan 300. 300T katanya. Iya, di pemberitaan awal kan 271 triliun. Iya. Jadi saya ke bagian berapa nih? Oh gitu, mantap mantap. Asik. Oke oke oke. Ya. Nggih, monggo Mas Hakim. Nggih, yang mulia nggih. Nggih, dilanjut. Nggih, terima kasih Mas Hakim. Nggih. Nggih, siap. Siap tutup mulut pokoknya. Nggih. Oke. Waduh, ada apa nih rame-rame? Oh, lagi pada nyariin admin Gerindra. Ya ampun guys, Mitra ada kok. Siapa tahu dia tuh lagi sibuk karena terlalu banyak aduan kan. Yang pertama masalah PPN 12%. Terus yang kedua masalah hukuman tindak pidana korupsi yang gak sesuai. Terus sama aduan masalah si Agus. Makanya Mitra tuh lagi pusing. Masalah mana dulu nih harus diselesain? Masalah Agus kah atau masalah yang mana? Soalnya Agus ini juga berkepanjangan banget kan, gak kelar-kelar. Jadi wajar kalau tek-tekan kalian tuh gak kebaca, jangan marah. Ini kan yang sedang kalian permasalahkan. Ya ampun guys, kalian itu berharap apa sih? Berharap akan sama seperti di Cina gitu, para koruptor dihukum mati? Gak mungkin, jangan mimpi. Bangun, udah siang. Satu-satunya hukuman yang bisa diterapkan di Indonesia itu adalah UU perampasan aset. Jadi para koruptor itu nantinya akan dimiskinkan. Tapi sayang banget nih, UU perampasan aset ini sampai sekarang belum disahkan juga. Kenapa Bang kok belum disahkan? Kan tinggal disahkan aja ya. Jangan tanya gua dong, tanya yang YTT aja deh. Hanya di negara Indonesia terdakwa yang terbukti bersalah atas tindakan pidana korupsi dan pencucian uang dihukum 6 tahun. Ralat. Sorry. Ralat. Kalau Indonesia hukumnya tegas. Enggak. Maaf, salah. Ralat ya. Hanya di negara berkekel terdakwa yang terbukti bersalah atas tindakan pidana korupsi dan pencucian uang dihukum hanya 6 tahun, guys. Wow. Gokil itu negara berkekeo. Keren ya. Padahal negara berkekeo tuh mengalami kerugian sekitar 300 triliunan. Itu 300 triliun beneran udah dihitung atau belum ya? Atau jangan-jangan masih salah hitung, ternyata lebih besar lagi. Gokil negara berkekeo. Tapi yang gokil bukan si pelaku korupsinya, aparat-aparat penegak hukumnya guys, yang bisa memberlakukan seperti itu. Itu masih dilihat si pelaku korupsinya atau terdakwanya ada hal yang meringankan, ada hal yang baik dalam dirinya. Wow, berarti negara berkekeo itu mengirimkan pesan untuk para generasi muda. Hei anak-anak muda, besok kalian kalau sudah dewasa, janganlah jadi maling yang tanggung-tanggung. Jangan jadi maling motor, jangan jadi maling ayam, maling telur, maling jemuran. Karena kalau kalian jadi maling yang kecil-kecilan, itu udah habis di masa, terus dimasukin ke dalam ya penjara. Belum di dalam penjara itu dibegitukan. Ini di negara berkekeo ya. Saya berbicara negara berkekeo nih. Dan kena hukumannya itu maksimal. Jangan
Kalau mau maling langsung aja ratusan M atau triliunan. Ditangkapnya secara baik-baik. Rambutnya masih bisa, klimis, basah gitu. Bajunya rapi. Itu kalau menjadi maling di negara berkekel. Jangan tanggung-tanggung. Keren. Aparat penegak hukumnya keren. Terlepas prosesnya bagaimana, keren. Wow, kalau begitu mana ada yang kapok para pelaku korupsi di negara berkekel. Kalau hukumannya cuma segitu. Mantap, lanjutkan. Negara berkekel. Merugikan negara ratusan triliun, Harvey Muiz di penjara 6,5 tahun. Kok pada heran sih? Kayak baru aja tinggal di Indonesia. Apa juga bisa terjadi. Orang kampanye joget menang aja bisa kok. Jadi nggak usah heran. Apalagi alasannya jelas, terdakwa sopan. Mungkin sogokannya pantas. Apalagi dia ada keluarga yang harus ditanggung. Emang lu mau kalau dia dihukum mati, terus anaknya jadi yatim, dikatain temennya, broken home, narkoba. Malah jadi beban negara kan, ayo lu. Lagian ya, kalau hukumannya berat, emang lu mau budaya korupsi yang udah kita lestarikan, kita jaga, nanti akan hilang gitu aja. Dengan hukuman segitu kan siapa tahu bisa memotivasi orang buat jadi koruptor. Jadi nanti tuh koruptor tuh jadi cita-cita anak cucu kita. Bisa masuk kurikulum tuh. Pelajaran PPKN. Pelajaran penting, pendidikan penting, korupsi nasional. Oke, bilang negara ini nggak ada harga dirinya, nggak usah. Kalau aparat hukumnya kerjanya busuk, bisa jadi kan nanti ada naturalisasi hakim dari Cina. Emang nggak ada integritasnya, dah emang suka banget ngambil keputusan yang nyakitin rakyat. Nggak pengen bubar aja apa? Tapi ya mau lu kecewa apapun sama aparat hukum, sama hakim, sama jaksa, tetap doain supaya mereka langgeng dan betah di neraka jahanam. Ya kita berharap ya teman-teman. Jadi apa nggak sebaiknya ini diralat ulang hukumnya guys. Ya mungkin saja ini belum final ya, kita harapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah yang berjalan sekarang. Jadi Bapak Prabowo harusnya ya bukan hanya sekedar menyampaikan mau kejar para koruptor sampai ke Antartika, ke Gurun Sahara yang paling jauh lah gitu. Ya jangan sampai apa yang dikatakan oleh teman-teman di luar sana itu ini adalah begitu ketemu para koruptor, iya hanya antara teman dan penguasa. Jadi pelaku koruptor pun yang ditersangkakan, jadi yang didakwa pun masih punya rasa gimana ya, katanya masih memberikan alasan sopan ya, mungkin sogokan yang pantas sih. Banyak yang bilang begitu ya. Jadi ya pusing ya guys untuk melihat situasi seperti ini nih ya. Jadi orang pun malas untuk bekerja lama-lama nih. Orang-orang sudah punya cita-cita lain nanti ini. Banyak yang pengen menjadi pejabat biar gampang bypass kaya gitu kan. Kaya lebih cepat dalam waktu 5 tahun ya, 10 tahun gitu, 2 periode kan. Ya gak apa-apalah bagi mereka itu kan apa namanya, korupsi sekian miliar atau sekian triliun, mengembalikannya sekian persen, cukup 10%, dihukum beberapa tahun saja ya, mereka masih it's okay ya, masih banyak saldo kan di kantongnya. Jadi keluarga aman-aman saja dan punya tunjangan hidup sepanjang masa ya. Tapi kembali lagi itu hukumannya bukan hanya di dunia ya, selamanya kalau kita berpatokan pada hukum manusia semuanya akan bisa dibeli dan disogok ya. Jadi kita berharap dari pemerintah Bapak Prabowo ini sepertinya ini ditinjau kembali lah, supaya memberikan dampak positif kepada anak-anak bangsa ya guys. Jangan sampai ini dijadikan sebagai cita-cita dari anak-anak bangsa yang sedang berjuang keras untuk
ya berpendidikan yang lebih tinggi, keluar negeri gitu kan. Begitu lihat negaranya lagi kacau galau dengan berita yang semacam ini ya, 300T itu nolnya 12 loh ya. Berapa banyak uang itu ya, mungkin satu tingkat gedung ya, itu kalau dibangunkan di satu provinsi, wah kebayang megahnya guys. Jadi ya itu bisa menghidupkan semua orang-orang yang ada di Indonesia, membangkitkan ekonomi ya, melunasi hutang semua warga Indonesia ya. Jadi teman-teman silahkan komentar saja, saya pun bingung dengan yang terjadi di hukum kita sekarang ini. Saya kira semuanya akan dipangkas dan dimiskinkan gitu ya. Jadi ditangkap, koruptornya ditangkap, kemudian uangnya dikembalikan, kemudian dimiskinkan kembali seperti rakyat biasa yang sebelumnya ya. Yang boleh ditinggalkan hanyalah harta-harta yang wajar gitulah, dari hasil kerjanya, gajinya gitu kan, dari usahanya mungkin itu boleh lah. Tapi ini 300T yang dikembalikan cuma 200 miliar, malah hukumannya 6,5 tahun. Silahkan teman-teman komentar saja di bawah ini.